Sukses untuk beliau. Perkenalkan, nama saya Mas Yuri. Anggaran 600 juta. Walaupun pujian. Oh, jauh, Mas. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pilot drone-nya Wong kita, tentunya di official Johnny Foji Channel, channel sumber informasi daerah desa ke kota, tentunya memiliki potensi ekonomi bisnis kepariwisataan melalui tayangan konten-konten video, hiburan, edukasi, inspiratif. Baik, saat ini kita sedang bermanuver di desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dengan luas wilayah 32.000 hektar, dihuni penduduk kurang lebih sejumlah 5.000 jiwa, yang juga termasuk penerima bantuan program PCU dari Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra MT sebagai anggota DPR RI Komisi 5 senilai 600 juta. Berkat usulan Kepala Desa pada tahun 2020, Haji Hayade Harun melalui tangan staf ahli wilayah Kabupaten Banyuasin Bapak Wawan, tidak sampai 1 tahun pengajuan tersebut disetujui. Dan hari ini Desa Kuala Puntian sedang menerima tamunya dari Senayan, Insinyur Haji Edi Santana Putra MT, mantan Wali Kota Palembang. Oke guys, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan menekan tombol subscribe gratis karena subscribe itu tidak bayar. Ucapan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, harapan tetap sehat dan sukses selalu. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like jika suka, dislike jika tidak. Tulis komentar kalian agar channel ini semakin berkembang. Lalu aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, harapan mereka juga mendapatkan informasi terupdate seperti kalian. Berbagi itu indah. Let's go. Ini untuk spesifikasi bangunan, perkerasan memang bentuknya kayak gini, Pak. Speknya seperti ini. Speknya seperti ini, cuman penghamparan agregat 57 dan ditambah dengan di atasnya disiram dengan agregat 23. Namun demikian, anggota BKAD Kuala Mukti ini dan didukung oleh Kepala Desa, dia akan memadatkan dengan glider, Pak. Untuk pemadatannya akan nanti setelah selesai semua jembatan kita atau bokolvat kita itu sudah umurnya sudah mencukupi, maka mereka akan memasukkan alat berat untuk pemadatannya. Itu biayanya di luar dari? Biayanya di luar dari RAP, Pak. Karena memang di RAP itu untuk pemadatan kita berupa cuman pemadatan manual, yang dari drum diisi air dan untuk diguling-gulingkan. Namun anggota BKAD di sini
dan didukung oleh kepala desanya sanggup untuk berswadaya dalam pemadatannya. Kalau ini sudah ada pemadatan ini Pak, sekitar 50 meter ini. Itu seperti ini nanti jadinya. Jadinya ya. Oke. Jadi untuk pemadatan nanti wadahnya dari masyarakat sini. Jadi sesuai dari BKAD dan Kades Pak. Oke. Dan masyarakat sini pada umumnya. Oke, maaf dengan Pak saya boleh. Ini dengan Mas Suri Pak, saya selaku FM-nya Pak. Oke, thank you. Pendamping program PSU 2021. 2021. Iya. Oke, sukses Pak ya. Oke, terima kasih. Cak Mano, selama melo Pak Edi itu kunjungan dari satu tempat ke tempat lain, Cak Mano kesan-kesannya itu Cak Mano? Oh, alhamdulillah sampai ke pinggir-pinggir terpencil nyampe juga. Nyampe juga didatangi gitu. Jadi dari wilayah terpencil pun Pak Edi itu tetap datang. Tetap datang. Iya. Demi untuk memajukan masyarakat Iya. ada di Sumatera Selatan ini ya. Iya. Oke. Harapan Mang Ujang ini dengan Pak Edi apa harapannya? Kedepannya semoga makin maju aja Makin maju. ke daerah-daerah terpencil di pedesaan. Dan juga harapan juga untuk Pak Edi juga tetap sehat dan sukses selalu. Iya. Oke. Thank you Mang Ujang. Iya, sama-sama. Kalau lewat jalan darat lumayan ya. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh banget. Dan ini kita mencicipi menu khas dari Desa Kuala Puntian. Oh, Model Taiwan. Taiwan. Oh, Taiwan ya? Ini Taiwan. Oh, Taiwan Taiwan. tapi dari bahan udang. Karena memang dominasi kalau kita dengarkan di sini memang tempat udang ya. Penghasil udang. Nah, benar. Ini juga dari udang juga sih. Ini apa tadi godo-godo? Godo-godo. Godo-godo dari udang. Dari udang ya. Coba dicicip, Cak Mano rasanya. Pasti beda banget. Oke, ngomong-ngomong, banget. kalau di Jakarta ada nggak ini? Jakarta nggak ada. Nggak ada ya? Ada sih, cuman maksudnya kalau di Jakarta kan beda rasanya. Karena dari Jakarta pun kan dibelinya juga dari Palembang. Dari Palembang. Tidak original lagi lah. Nggak original Benar. lagi. Kalau ini kan ini khas banget. Khas banget. Oke. Khas daerah apa namanya ini? Kuala Puntian. Kuala Puntian. Puntian. Oke. Thank you Mbak. Mantap. Iya. IG-nya apa Mbak? Apa? IG-nya apa IG-nya? IG-nya di dulur ESP aja. Bang, Cak Mano perjalanan jauh. Oh jauh, Yang pertama kali mungkin kalau di sini. baru Baru ya. Tapi tidak Jakarta ya Kak ya. tidak tinjau lokasi kan. Ini lokasi ya. Oke. Bapak Edi Santana Putra. Dulu beliau ini mantan wali kota Palembang. Yang bisa ngobang kota Palembang itu beliau inilah. Yang banyak lampu segala-galanya kalau ke Palembang. Nah, beliau inilah. Mudah-mudahan lampu-lampu itu nanti kita ke Kuala. Udah, Pak. Siapa tahu. Ini kan saya sangka beliau sampai ke sini. Kesun kita paling ujung.
Selanjutnya kami hormati Ibu Dimas sebagai apa itu PPK ya, PPK. Ada adik-adik dari Kabupaten Banjarmasin yang kami hormati. Kapolsek juga Pak, Kapolsek kami paling muda Pak. Kabupaten Banjarmasin paling muda, Kapolsek kami paling ganteng. Yang Kapolsek kami. Yang melawan ada lagi Pak, ada di sini yang ada yang kami hormati Edina dan Ramil Pak, Talang Kelapo. Nah, dan Ramil Talang Kelapo ini 3 kecamatan dibikin. Wanawiri tadi baru katanya dari Bapak di Talang Kelapo. Data sudah muncul lagi di sini ya. Mungkin saya setia ya kakak. Yang kami hormati Bu Camat, Bu Camat kami ini Pak Sri Kandi. Jadi Camat, Sekcam itu cewek ya lah. Bawang lah Pak. Nah ini ya alhamdulillah kami. Terus yang kami hormati dari keluarga kami dari Kabupaten Banjarmasin yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf Pak. Terutama pagi dan sore ini kita ini datang ke tamu yang jarang kita sangko-sangko dari perusahaan, yaitu adik dari Chandra Tech PT CLS. Yang dulu kamu kadang-kadang itu CLS, nah ini uangnya baik, datang sini. Kalau minta bantu apa dibantunya nih? Apalagi beras kecil katanya nak bantu sini. Ya CLS ini. Terus ada PT Pak hadir juga sini dari perwakilan dari PT KAM. KAM ini Kak Edi di ADR Group di daerah Pluit kantornya. Dulu walaupun aku dari dusun ini kalau nyasar ke sana. Nah sekarang tidak kenal aku lagi sekarang. PT KAM. Ada juga perwakilan dari PT CCL ya. Nah CCL ini anak perusahaan ASEAN Agri Pak. Jadi ini perusahaan besar sebetulnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran PT CCL ini bisa menambah kehidupan perekonomian di Desa Telukudang ini. Selanjutnya juga ini Pak, kami kenalkan masyarakat kami ini berbondong-bondong sebenarnya banyak ini. Kalau yang kita tertunda kemarin itu rame nunggu yang mana Pak Istana itu ganteng Pak Istana itu. Wah itu, oh juga gantengnya. Waktu muda tuh saya ganteng. Siapa tahu beliau ini nanti jadi pimpinan kita Sumatera Selatan kan kita doakan. Siapa tahu beliau bisa bantu kita lagi. Dan bisa juga kita jadi pajak tadi penerangan pindah ke Kualo ini. Jadi Pak Edi Santana kami selaku mewakil dari warga-warga kami yang sempat hadir pada sore hari ini, kami banyak yang Pak terima kasih. Dengan bantuan Bapak itu kemarin kami nak ke dusun ini Pak susahnya badannya patah Pak. Apa kau bisa tahu Pak Ramil tahu? Saya tidak lewat beda baca. Tapi dengan bantuan Bapak kami bisa lewat. Alhamdulillah walaupun belum sempurna kami berusaha semaksimal mungkin. Dan bantuan Bapak itu tidak kami sia-siakan Pak. Mudah-mudahan Bapak kaget tahun berikutnya kalau boleh bantulah lagi kami. Siapa tahu. Sebetulnya kalau Bapak kayak ini di keyboard Sumatera Selatan kan tambah enak sudah. Sudah kenal. Memang beliau sudah duduk di sini. Enak. Dan selanjutnya mungkin harapan ke depan Pak dengan bantuan Bapak ini kami ini memang dari kecil. Kemarin itu kami ada rencana ingin membuat desa wisata Pak di belakang desa ini. Karena itu waktu itu desa wisata ini Pak sudah saya setting kayak yang di Netherlands itu Pak. Ah ini walaupun punya mobil dalam Pak sebenarnya ini agaknya cuma yang di YouTube Pak. Oh bagus ya ini. Jadi karena sungainya tata sungainya itu sama Pak. Jadi kita buat gali, buat perumahan. Jadi orang itu keliling pakai perahu Pak dan lepaskan ikan di situ. Nah lahan sudah kita siapkan di belakang desa. Nah waktu itu karena kami berjuang setengah mati, dewek-dewek di Kualo itu belum ada dukungan Pak. Mudah-mudahan dari kejadian ini banyak dukungan ya Pak dengan Bapak dalam sini. Mudah-mudahan. Yang selama ini kami tidak harap Pak Bupati dan Bapak itu datang sudah 2 minggu nih Pak. Saya tidak datang ya, tapi kita tahu ya. Kita tunggu. Tapi berhubung mungkin banyak kegiatan kena COVID ini, kita maklum Pak. Namun hari ini kami sangat berbahagia dan bersyukur sekali. Bapak datang ke desa kami dan mudah-mudahan Bapak sudah meninjau apa-apa yang Bapak bisa berkenan membantu desa kami ini. Karena desa kami ini terbagi 2, dibelah oleh Sungai Banjarmasin Pak.
sebagian di Pulau Rimau, sebagian di sini. Jadi desa Kuala Puntian ini dipisah oleh 5 kecamatan. Dibatasi oleh kecamatan Reno Sungsang, Puak Tate, Talang Kelapo, sama Pulau Rimau. Jadi 4 kecamatan, desanya kecil, tapi Pak Camat 16 desa. Kita bantu terutama sekali lagi kami Pak atas nama seluruh warga desa Kalpuntian ini terima kasih besar-besarnya. Kalau tidak bisa lewat lagi kali Pak. Tiap hari berandang jalan. Dan bantuan Bapak ini minimal kami tak lagi terhalang walaupun hujan. Dari jembatan kemarin Bu, Bapak PKP itu Pak, kemarin apa itu? Mungkin Ibu sudah lihat kan? Alhamdulillah maka kami berusaha semaksimal mungkin bantuan Bapak itu supaya bisa manfaat mungkin kami manfaat. Alhamdulillah walaupun tersecut bisa berjalan. Dan mudah-mudahan tahun depan Bapak jangan lupa lagi, tambah lagi lah. Bapak enak sini kan? Itu Pak. Dan aku yakin ya Bapak, perusahaan ini dengan Bapak hadir sini mungkin kedepannya dia bantu. Aku yakin Pak, ini Pak Arif ini pasti bantu nih. Kalau beras aku yakin Pak, besok 4 ton dikirim mungkin. Yakin Pak, ini baik nih. Jawa beras. Jadi sekali lagi Pak Edi, kami mengucapkan banyak ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak ini kedepannya ada manfaat bagi kami, terutama dari untuk ngangkut pertanian semuanya itu kan tertolong semua. Kalau tidak Pak asal hujan tidak bisa jalan kali. Nunggu Pak, nunggu hujan panas dulu, panas sehari-harian baru bisa lewat. Nah, sekarang alhamdulillah walaupun itu yang Bapak bantu itu titik rawannya Pak. Dulunya memang kebenam terus itu dan mobil. Nah, jadi perasaannya itu Pak, tolong nanti kami dikasih wejangan apa-apa yang bisa kami laksanakan. Baik adik-adik ini walaupun dia kapolsek tetap adikku, tetap ambil adik, coba adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya hormati Pak Ibu Camat ya, Camat, seluruh jajaran, Pak Kades, ya. Ada juga Sekretaris Camat, Ibu Secam, kemudian Pak Galuh, Pak Polsek, dan Ramil. Ini dalam jagoannya gue nih. Aku anak Kegerawa, makanya agak melawan nih kita. Jajaran dari Kabupaten Banyuasin, ini teman-teman kita dan juga Ibu Dimas, ini PPK-nya dari Balai Tata Provinsi Sumatera Selatan yang ngurusin seluruh program-program ini, dan juga ya adik-adik yang ngurusin langsung pisau, satker ya, PPK, satker dan lainnya. Ini Pak Arifin dan Pak Hengki, ini teman-teman saya ini. Jadi kakak beliau ini Chandra Antoni untuk dekat sekali dengan saya. Bapak Ibu warga desa Kuala Puntian, Pak Agus namanya. Alhamdulillah puji syukur kita selalu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar yang Maha Pengasih begitu ya. Hari ini kita bisa ketemu, bisa bersilaturahim, dan insya Allah semuanya sehat, semangat Pak ya. Ya dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita ini, pandemi COVID ini, kita harus semangat dan terus kita yakin bisa meningkatkan kesehatan kita, imunitas kita, sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19 itu. Asal juga ikuti himbauan, selalu himbauan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, rajin-rajin, pakai masker kalau di rumah ya bisa, kecuali ada yang sakit. Tapi kalau di kerumunan, di keramaian ya kita harus pakai. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, aku duduk ya, biar santai ya. Jadi tadi udah dikenalkan, nama saya Insinyur Haji Unisan Tanah Putra MT. Nah, aku sekarang dipercaya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Jadi aku punya anak buah Prabowo. Alhamdulillah
sudah hampir 2 tahun. Oktober ini kami 2 tahun. Dan ditugaskan oleh partai menugaskan di Komisi 5. Komisi 5 itu mitranya adalah Kementerian PUPR yang banyak program seperti yang kita ini, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Desa. Nah, urusan desa itu saya bisa nyampaikan langsung ke menterinya. Kemudian BMKG dan Basarnas. Basarnas itu standby sifatnya, ya kalau ada masalah baru turun gitu. Tapi kita persiapkan semuanya, peralatannya semuanya. Kalau BMKG urusan cuaca dan sebagainya, juga keselamatan penerbangan itu BMKG penting sekali. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Kabupaten Banyuasin ini tidak asing bagi saya. Sebagai wali kota Palembang 10 tahun, ya, 2003-2013. Dulu saya menyiapkan dermaga di bawah Ampera itu untuk orang Banyuasin. Gitu. Belum ada jalan ini. Jalan Tanjung Api-Api ini belum ada. Jadi itu dermaga yang penting sekali, dan disitulah tempat akses ya, keluar masuk ke kota. Teman-teman dari Banyuasin, sampai dari tempat lain ada, tapi yang terbanyak dari situ di bawah Ampera. Jika saya lihat, kita perlu memperbaiki dermaga, untuk saya perbaiki dermaga. Kemudian juga lihat juga teman-teman itu kan lama di situ dari Banyuasin, makannya mau mana? Sampai ke makannya saya pikirkan dibuatlah kuliner gitu, ada kuliner stand di situ kan, dan sehat. Saya setiap bulan saya cek, jadi dari dinas sehat cek, ini harus sehat, jangan pakai pengawet dan sebagainya gitu. Itu di bawah itu bagus betul. Nggak tahu sekarang apa terus ada pengecekan seperti itu ya, kesehatannya harusnya ada. Karena 16 Ilir itu merupakan kegiatan ekonomi yang pusat kegiatan ekonomi kota. Jukung yang masuk situ Pak, itu 1 kali belanja dia kan bawa kelapa, bawa padi, bawa apa terus belanja kan, bawa beras gitu ya. Belanja di 16 itu per jukung itu rata-rata 200 juta sekali belanja. Kan dia pergi kan berapa sebulan, datang lagi atau 2 bulan. Tapi banyak jukung. Maka sekarang kalau berderet jukung itu kegiatan ekonomi yang luar biasa untuk Palembang dan sekitarnya, terutama Banyuasin itu. Nah, saya pernah waktu Pak Saryal gubernur terjadi dialog ya, diskusi dengan saya urusan jalan Tanjung Api-Api. Beliau kan nyampaikan kita, karena kami sama-sama insinyur sipil, sampaikan Pak Wali, kita ini tidak disetujui pusat bangun jalan Tanjung Api-Api, karena itu pelabuhan itu masih jauh lah urusannya, pelabuhan Tanjung Api-Api. Saya bilang terusin aja Pak, jalan Tanjung Api-Api itu dengan alasan lain, alasan akses ke sentra produksi pertanian. Nah, mereka pusat menyetujui itu, jadi akses ke sentra produksi di sini kan banyak sawah gitu kan, kalau jalur apa. Nah akhirnya beliau memberanikan diri, itulah membangun itu, membangunnya Chandra. Nah, ini walaupun ada terjadi masalah sebetulnya ya, masalah itu politis sekali buat-buat, jadi jalan itu berhasil sehingga sampai sekarang jalan itu diangkat statusnya jadi jalan nasional gitu. Dan sekarang lagi perbaiki, itu juga upaya-upaya kami untuk mendorong perbaikan. Alhamdulillah ke depan masih dalam perencanaan blueprint nasional jalan tol Palembang Tanjung Api-Api itu tetap ada, nanti saya dorong itu. Atau Palembang nanti sampai Tanjung Carat. Berita yang menggembirakan, Tanjung Carat itu pelabuhan samudra, insya Allah bulan November
ada groundbreaking, pemancangan pertama. Nah, saya udah tanya dirjennya, waktu rapat RDP dengan menteri, dengan dirjen, setelah dengan dirjen, saya sampaikan, Pak Dirjen, walaupun Bapak bosan mendengar suara saya mengusulkan ini, tapi untuk rakyat Sumatera Selatan saya tetap bersuara agar Tanjung Carat segera dibangun pelabuhan. Nah, dijawab, saya nggak bosan Pak. Kita bulan-bulan November kita beroperasi. Saya tunggu Pak, betul, betul. Insyaallah kita sama-sama. Jadi doakan Bapak, Bu, kita punya pelabuhan di sini, pelabuhan Samudra yang nilainya triliun itu ya. Setelah 2 triliun baru selesai untuk Tanjung Carat. Dan untuk masyarakat ya justru jalannya nanti bagus ya. Kemudian nanti terbukalah lapangan pekerjaan, ada areal industri, kawasan industrinya kayak ya, dibangun gudang-gudang industri. Nah ini ya kita harus persiapkan juga. Jadi untuk masyarakat juga dibutuhkan ya anak-anak kita gitu ya, mulai disekolahkan di arahnya ke situ di bidang-bidang yang berkaitan dengan, dari semua sekolah sama lah, berkaitan dengan dibukanya areal itu nanti, karena pertanian, industri gitu kan, dan lain sebagainya. Saya mengusulkan untuk percepatan itu harusnya dibangun dulu. Nah ini kalau Pak Chandra punya niat untuk diversifikasi usaha, bangun power plant gitu. Dari dan bahan bakar, bahan energinya gas dari Karangagung itu, Karangagung ya ada gas gitu. Tarik pipa ke situ, bangun power plant bisa dijual, tidak sia-sia, jadi dijual ke PLN, foto semua dari sini, dan sambil menunggu industri ya kan? Karena ini jadi pelabuhan, jadi industri ya pakai gas itu, pakai power plant-nya udah siap. Nah, mungkin juga ke depan diusulkan seluruh industri pengolahan karet itu sudah harus pindah sana ke arah Tanjung Api ini gitu. Nah, kalau saya gubernur saya kasih tanah. Nah, siapkan ini. Berapa hektar? 4 hektar saya kasih. Nah, silakan. Nanti kalau udah ngasil pulangin. Nah, bayar. Nah, itu kan bisa. Sewa atau apa bisa lah. Kalau gubernur bisa. Nah, ini yang harus belajar. Sehingga ada kawasan industri karet terpadu di Tanjung Api dan itu bisa cepat gitu kan, di sana bangun. Nah, baru yang lainnya akan ikut. Baru pelabuhan Samudra itu pelabuhan kontainernya nanti jalan. Nah, gas jalan, minyak lewat situ, batu bara lewat situ, kemudian karet, kelapa sawit itu. Jadi tidak lewat Pembaru lagi. Ini dibawa kemana ya? Dari CPO-nya dibawa kemana? Pembaru ya? Ada. Nah itu nanti lebih enak ke sana, langsung bawa Singapura, bawa kemana? Dari itu kan, dari Tanjung Carat gitu. Nah ini jadi mohon doanya, perjuangan kami di Jakarta untuk mengusulkan apa yang ada di potensi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, salah satunya itu yang sudah berhasil. Nah, alhamdulillah saya bawa juga rombongan Komisi 5 langsung nanti itu ke gubernur diskusi urusan Tanjung Carat. Nah, jadi minggu depannya, 1 minggu kemudian menteri dengan gubernur ke sana ke Tanjung Carat dan udah jalan itu. Skemnya begini, APBN masuk dulu berapa, dia terus sambil menawarkan ke swasta. Begitu swasta tertarik, nah langsung dia ambil alih swasta. Nah itu jadi besar bisa gitu. Ditawarkan swasta luar lah, internasional. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nah, apalagi yang kita lakukan banyak Pak. Kalau yang kecil-kecil ini, ya ini yang kita bantu. Jadi PUPR ada program yang namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Tadi saya lihat 2. Saya dengan Pak Wakil Bupati dari Pak Selamat, itu dia ada mohon izin
ada peletakan batu atau di Prajen aja, jadi nggak ikutin ke sini. Tadinya mau bersama-sama terus. Dikira aja mewakili bupati. Nah ini kotaku. Kemudian pisau ini kepanjangannya pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Nah ini maksudnya untuk mengangkat harkat martabat lingkungan situ supaya juga masyarakatnya bisa memanfaatkan jalan misalnya untuk mengangkut hasilnya apa, sehingga mengangkat kesejahteraannya, kira-kira begitu programnya. Banyak di Banyumas itu banyak maksudnya, ada mungkin 10 lokasi ada gitu. Nah, tahun ini ada di sini tahun ya 6 kecamatan di Banyumas ya. Nah itu. Jadi kami di Komisi 5 ditugaskan juga mengkoordinasi bisa ini satu anggota 10 titik ke kotaku 2 titik untuk BSPS. Nah ini Pak ada bantuan stimulan perumahan swadaya yang 20 juta per rumah yang tidak layak huni kita sudah jadi layak gitu ya. Memang masih sedikit 20, lumayan lah 20 juta. Saya mengkoordinasi 1.500 rumah. Nah, jadi kalau di sini ada 10-20 rumah bisa kita bantukan itu. Tolong datanya aja cepat, di data ada banyak yang butuh. Apa rumahnya lah hebat kalau alhamdulillah ya. Jadi ada 20 juta, 2,5 ke upah, 17,5 bahan, kan lumayan itu. Kalau bocor ganti semua atapnya itu kan lumayan. Atau dinding. Nah tolong datanya ini Pak Kades ya, Pak Kades, mereka mendata nanti koordinasi dengan staf saya ya. Staf saya ini saya perkenalkan, ini ada mana Ali mana? Ali, nah ini Ali, ini kecil-kecil bernas ini. Dulu tukang demo ya. Ali, kemudian Riko, mana Riko? Ah Riko, terus Ayub mana ya? Julius, nah bisa juga lewat Julius. Yang di Jakarta Kemal di Jakarta, tapi yang di sini aja lah supaya nyambung. Saya ada rumah aspirasi di Jalan Natuna, Kapten Rifai. Jadi minta nanti Pak teleponnya, tukaran telepon sama staf saya. Nanti urusan udah rumah itu atau BSPS itu bisa kita bantu. Nah ini, nah saya tadi lihat pisaunya ya. Memang ya kita bersyukurlah dapat ya. Terima kasih tadi sampaikan. Tapi saya juga belum puas Pak gitu. Belum puasnya dari 13 kilo dari ujung situ cuma dapat berapa gitu kan? 3.400. Tapi lumayan, apa gitu kan? Pendeknya uangnya segitu Pak, kurang. Nah ke depan tolong Bu Nyimas juga jangan tanggung-tanggung, kita teruskan itu. Nah ini tambahan bapak-bapak juga nih CSR-nya gitu kan. Nah CSR itu kewajiban perusahaan-perusahaan besar itu membantu lingkungannya, corporate social responsibility. Nah itu harus perusahaan-perusahaan ini dibantu, daripada jauh-jauh CSR-nya deket-deketnya sini-sinilah gitu, lingkungan sekitar, bangun jalan yang paling penting ya, apalagi lampu apa. Nanti lampu ada program Pak, tapi bukan di komisi saya, di komisi Pak Alek itu tadi saya sampaikan di SDM solar cell. Nah itu nanti saya tanya juga teman-teman itu bisa bantu lampu itu ya, solar cell. Tidak perlu pasang kabel lagi kan, dari tenaga matahari bisa hidup lampu jalan. Jadi sebetulnya banyak Pak keinginan kita untuk membantu, tetapi ya keterbatasan kita, apalagi pandemi ini ada pemotongan anggaran. Nah, doakan ini berakhir, jadi kita agak lapang ya, negara ini
ekonominya bagus dan program kita akan lebih banyak. Desa apa? Bisa tadi ada juga P3 TGAI untuk irigasi kecil. Nah, kalau dibutuhkan juga itu bisa itu. Satu irigasi kecil itu ya saluran kecil di tersier, kita di tingkat tersier sekitar 200 juta lah, 165 atau 200 juta. Iya, kan lumayan mengaplikan. Saya lihat tadi kan masih ada sawah. Nah ini, kemudian kalau yang besar-besar memang harus dibutuhkan. Saya jalan, coba dimasukkan juga usulan-usulan itu lewat bupati, gitu kan, ke gubernur, gitu kan. Jadi ada program-program juga harusnya, termasuk sekolah-sekolah. Nah di kami ada, ibunya ada sekolah. Sekolah nanti 3 tahun masuk. Sekolah SMP ya. SMP-nya ada, gedungnya ada. SMP-nya? Ada seperti ideal. Ideal, tapi gedung nggak ada. Lahan sudah kita siapkan. Nah, jadi bisa nggak gitu. Kita ini ada yang rehab gitu. Tapi menurut saya semua itu bisa Bu. Nah, asal untuk kebaikan ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan itu, ya, saya akan bertanggung jawab lah. Ini memang ada sekolahnya, cuman ruangan belum ada gitu. Anggap aja ruangan itu lah yang ada. Rumah kan, seperti rumah atau apa gitu ya. Atau dia numpang gitu ya. Sekarang saya numpang SD Pak. Ini ada PAUD saya bangun tahun yang tadi. Kenapa ada SD itu aja kita besarkan? Nah SD ini sudah ada. Nah, Kita sekarang SMP-nya? bangun PAUD, ya SMP. Kita bangun PAUD, gedung inilah kita bantukan untuk SMP sementara. Iya. Nah, itu kan bisa juga. Oh SD ini kita tambah ruang kelasnya. Nah, nanti dijadikan SMP kan. Itu bisa diakali kok. Jadi yang nggak diakali kalau. Ada teman saya tuh Pak Isak Meki malah ada pesantren minta ruang kelas nggak bisa dia itu, tapi bisa dapat rusunawa, rumah susun. Dibangun rusunawa, tapi dalamnya dirubah jadi ruang kelas. Ya udah rusunawa, tapi dimanfaatkan untuk ruang kelas. Waktu finishing, nah ini. Jadi hal-hal seperti itu bisa lah nanti kita bicarakan. Asal ada usulannya, tolong semua yang dibutuhkan. Nah satu lagi disebut Pak Kades tadi dermaga. Nah itu bagian saya juga Pak itu. Kalau itu saya pikir 80% saya bisa itu. Dermaga itu ya. Dari Pulau Rimau aja. Pulau Rimau ke sini, tinggi Iya. aja dermaga. Iya itu Pak. Dermaga itu. Alhamdulillah. Karena itu. Doakan mereka. Ya, doakan bisa. Nah, itu mitra saya, Menteri Perhubungan, kebetulan teman saya. Satu kelas itu. Sebelah itu. Dari tempat Bapak itu. Ya. Enak, nggak lagi mudah. Ya maksudnya itu. Jadi ada dermaga, tanah lahannya ada ya. Ada. Tanah. Kalau udah kati, tak wae. Pinggir. Nah, cuma secuil untuk dermaga itu. Ada. Yang penting ya bisa untuk pelayanan masyarakat. Nah, apalagi Pak kan itulah rasanya ya. Jadi banyak sekali yang ingin kita bantu, tapi keterbatasan ini ya bersyukurlah. Ada desa yang belum dapat apa-apa, ada yang belum terjangkau. Nah, kita deh. Nah ini tadi Pak Selamat juga bilang terlalu besar mungkin kabupaten ini. Apa bagi dua kita? Jadi kalau ada konsep seperti itu, usulan seperti itu, dukung. Kenapa? Anggaran itu akan tambah. Anggaran tambah. Sekarang APBD kabupaten berapa? 2,3. Misalnya ada 2, nanti jadi 4. Bukan kali 2, misalnya jadi 4. Nah 2 masing-masing 2, udah lebih banyak. 2T kan. Nah, ini. Bukan 2T akidi gitu. 2T ini kebenaran ya. Jadi saya kira ini banyak program-program nanti. Nah, karena saya udah kesini, Bima sudah kesini, silakan berhubungan langsung kan. Jadi saya kasih nomor saya, nomor ini.
apapun yang dibutuhkan di sini, saya akan pantau desa. Mumpung begitu, kita pantau. Ya Bu ya, kita pantau terus apa kebutuhannya supaya rakyatnya sejahtera. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak kerja, harus kerja. Kalau tidak bisa kerja, ngomong sama aku. Ngapain saya begawi? Mana tempat begawi? Nanti perusahaan-perusahaan besarnya harus bisa. Tapi Pak, saran saya yang paling bagus itu noke dewek. Nanti ya noke dewek. Punya sawah dewek. Nah, sawah tapi harus hasilnya 3 kali. 3 kali, tidak padi galau, padi palawija ya. 3 kali setahun. Nah, 1 kali panen usahakan 8 sampai 10 ton. Ada Pak yang 10 ton di sini dekat sini. Ada. Nah, jadi udah pakai pompa kecil. Jangan pakai tanggul. Kalau 10 ton 2 kali 20 ton. Berasnya taruhlah 60%. 12 ton beras kali 10.000 120 juta. Betul enggak? Iya, 120 juta. Terus putarannya ya dipotong modalnya segala macam. Paruh 60 juta. Nah, pernah enggak kita ngantongin 60 juta? Aku tanya kawan-kawan, pernah Pak? Nah, inilah saatnya gitu. Jadi tekad kita tuh harus, kalau kita semangat untuk mencapai itu, saya kira insya Allah bisa. Ditambah jagung tadi belum hitung, jagung sekali panen. Jadi jangan dijual lagi ini, lahannya dijual ke Pak ini, Pak jangan beli lagi Pak. Jadilah, pokoknya bantu itulah aku, jangan perluasan lagi, malah bantu nih sawah-sawah teman-teman nih, bantu apa yang bisa dibantu supaya mereka sejahtera. Nah, ini kira itu di Ratu Bayu tuh jual-jual dulu, tidak kata tuh jangan. Sawah baik, jangan dijual. Tadi kamu jual 30 juta sehektar, ada 2 hektar, cak kayo gitu, 60 juta. Sebulan habis, taruh lagi kita. Tapi kalau punya hasil terus setiap 3 bulan, apapun itu akan insya Allah akan sejahtera. Saya kira ini ya, Pak Kades, camat ya semuanya. Saya mohon maaf nih. Nunggu tadi ya, saya kan keliling-keliling tuh dengan Pak Selamat juga jauh-jauh kan bisa kok ini di ujung sinilah, di ujung jalan masuk ke jauhnya nyampe nah, ini jalan perkebunan, tolong juga masyarakat perkebunan gitu ya, perusahaan-perusahaan diperbaiki terus jalannya. Biasanya ada depannya ada grader, ada tandem gitu kan, siap terus, jadi tidak berlobang-lobang terus, mulus terus. Kalau mereka lebih senang jalan tanah kali ya. Banyak yang lewat. Kalau di beton tipis mudah rusak, beton tebal mahal. Kalau jalan bagus Pak, dia uang maling ini banyak Pak. Itu gampang. Taruh herder berapa itu sih gampang urusan. Kita teknologi udah maju, CCTV apa, tak lagi. Ya, demikian. Saya kira Bapak Ibu dan sekalian, saya mohon maaf dan Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah staf ahli Pak Edi Santana untuk wilayah Banjarmasin. Oke Pak Wawan, bagaimana Pak Wawan? Proyek-proyek yang sudah dijalankan, terus proyek-proyek yang sudah terrealisasikan untuk di Banjarmasin ini cak mana? Kalau saat ini progres pembangunan Pisau ini sudah hampir 10% sudah berjalan. Dengan total anggaran 600 juta ini yang termasuk yang kegiatan yang kita laksanakan hari ini, isu ini 600 juta ya? Iya Pak, benar. Oke. Terus itu cara pengajuan masyarakat ini
ke Pak Edi itu kapan caranya itu? Kalau mengusulkannya itu dari pihak desa melalui saya, nanti saya usulkan ke Jakarta. Di Jakarta itu ada TA kita lagi yang ngurusnya. Itu namanya Pak Nanda Toto Arif. Nah, dari beliau lah itu langsung ke Pak Edi, hingga saat ini sudah terrealisasi. Itu pengajuannya kalau saya dari 2020. 2020 berarti prosesnya cepat ya, nggak sampai 1 tahun loh. Ini kan nggak sampai. Belum habis. Ya harapan saya sih untuk program PSEW ini bekerjanya dengan baik. Terus kan dengan adanya program pembangunan jalan PSEW ini kan masyarakat bisa terbantu, terutama di perekonomian. Karena kan dari segi perekonomian jalannya penting, karena di sini semuanya dari nelayan, dari penghasil ikan itu sama sawit lewat dari jalan ini semua. Kalau jalan ini hancur, otomatis mereka nggak bisa melewati kan. Nggak bisa jual hasilnya ke Palembang. Dan juga nanti setelah jalan ini selesai, mereka akan lebih mudah untuk menjual hasil mereka, Pak ya? Iya benar. Alhamdulillah karena program ini sudah terrealisasi, jadi kita mengusulnya tidak sia-sia. Ada yang harus kita bawa ke desa Kuala Puntian ini kan. Itu aja Pak. Dan juga gimana proses perjalanan dari Palembang sampai ke desa Kuala Puntian ini? Kalau dari Palembang ya lumayan jauh, tapi enjoy aja lah. Karena kan kita sudah biasa juga. Sudah biasa belusukan ke tempat-tempat terpencil. Sudah biasa. Ini kan yang kesekian kalinya. Kami juga pernah ke Muara Sugian. Ke Muara Sugian ya. Muara Padang, sudah semua kok sama. Hobi berpetualang. Berpetualang. Oke. Thank you Pak. Sama-sama. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Suri, selaku FM BKAD Kuala Puntian, Kuala Mukti yang berada di desa Kuala Puntian. Yang ingin kami jelaskan bahwasanya program PSU tahun 2021 itu desa Kuala Puntian mendapatkan bantuan dana sebesar 600 juta rupiah. Itu dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut. Untuk penimbunan tanah dan pelebaran jalan itu rata-rata dengan tebal 10 cm dengan panjang sekitar 300 meter. Dan untuk perkerasan jalan itu berupa lapisan agregat 57 itu setebal 7 cm dan dengan ditambah lapisan agregat 23 itu sekitar 3 cm. Jadi jumlah untuk ketebalan perkerasan kita lapisan agregat 57 dan 23 itu sebesar 10 cm dengan lebar rata-rata sebesar 3,2 meter. Sehingga dengan dana sebesar 600 juta itu untuk hasil panjang daripada perkerasan berupa lapisan agregat dan agregat 57 dan 23 itu sebesar kurang lebih 1.437 meter. Dan telah dibangun oleh BKAD Kuala Mukti itu sebesar 1,5 km. Tentunya itu karena ada juga aksesoris yang lain seperti kris batu bata, pasangan satu bata itu sekitar 50 cm, tinggi sebesar 50 cm dan panjang sekitar 50 cm. Dan ditambah dengan boot cover yang ukurannya 3 meter kali 6 meter, pengganti jerambah yang memang sudah roboh, yang itu akan memutus transportasi antara desa Kuala Puntian dengan desa Sumber Mekar Mukti. Itulah yang dapat kami jelaskan sebagai FM BKAD Kuala Mukti, desa Kuala Puntian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.